Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Nah, di video ini aku akan memaparkan materi nih mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum itu, tak kenal maka tak sayang kan? Nah, perkenalkan, nama aku Lydia Alfi Anissa, mahasiswa S1 Manajemen angkatan 2020. Nah, di video ini aku akan menjelaskan mengenai materi manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk simak bareng-bareng. Dan submaterinya itu adalah pengertian perencanaan SDM, lalu ada manfaat, lalu ada proses, faktor yang perlu dipertimbangkan, lalu ada tahapan, lalu ada strategi, dan yang terakhir kesalahan perencanaan SDM. Nah, sekarang saatnya membahas pengertian perencanaan SDM. Menurut Mondi Danu tahun 1995, artinya yaitu proses yang secara sistematis mengkaji keadaan SDM yang akan menentukan bahwa jumlah dan kualitas dengan kebutuhan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Lalu menurut Eric Victor dalam Jackson dan Schuler 1990, yaitu proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM organisasi dari posisi mereka saat ini menuju posisi yang diinginkan pada masa depan. Dan secara sederhana kesimpulannya yaitu pengertian perencanaan SDM yaitu perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Perencanaan SDM di organisasi atau perusahaan itu bertujuan untuk memperkirakan apa saja kebutuhan di organisasi masa mendatang. Nah, solusinya yaitu juga untuk mengatasi masalah dengan tepat organisasi tersebut. Maka dibutuhkan perencanaan SDM. Nah, manfaatnya apa aja sih? Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendaya gunaan SDM. Nah, saat tahun berjalan, kinerja karyawan itu bisa saja buruk. Nah, yang dimaksud efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM ialah supaya SDM itu bisa ditempatkan pada jabatan dan posisi yang sesuai dengan kemampuannya agar tidak menimbulkan konflik atau penurunan kinerja perusahaan. Lalu meningkatkan penghematan biaya. Nah, rencana rekrutmen karyawan baru itu sebaiknya dilakukan pada promosi kenaikan jabatan dan penghentian karyawan agar SDM itu tidak terlalu banyak, dan ini juga bisa menghemat biaya gaji teman-teman. Lalu memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Nah, perencanaan SDM itu akan membuat penempatan lebih tepat pada kemampuan yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Lalu mendorongnya sistem informasi SDM yang akurat. Dengan sistem informasi SDM yang akurat, setiap pegawai yang mempunyai masalah atau kekurangan bisa diatasi. Begitupun sebaliknya. Lalu untuk meningkatkan koordinasi antar SDM. Ini bermanfaat untuk tujuan perusahaan yang lebih optimal tanpa adanya miskomunikasi, misalnya antara karyawan dengan manajer atau dengan rekan lain. Terakhir yaitu menciptakan suasana kebersamaan. Nah, pelaksanaan perencanaan SDM ini menuntut adanya sikap dan nilai dari masing-masing individu. Nah, sehingga nantinya bakal ada toleransi dan nantinya bakal tercipta kebersamaan dalam pekerjaan yang lebih kondusif. Proses perencanaan SDM apa aja sih? Yang pertama yaitu ketersediaan tenaga kerja saat ini. Nah, perusahaan itu menilai ketersediaan SDM saat ini dengan memperhatikan jumlah, pengalaman, kualifikasi, dan sebagainya. Nah, nantinya HR itu bisa mewawancarai manajer tim untuk memahami tantangan SDM. Lalu yang kedua yaitu ketersediaan SDM di masa mendatang. Nah, melakukan analisis terhadap ketersediaan SDM di perusahaan dengan perhatikan misalnya lowongan kerja yang akan dibuka, lalu promosi jabatan dan mutasi. Lalu yang ketiga yaitu perkiraan permintaan SDM. Nah, di sini HR itu melakukan pencocokan SDM saat ini dengan kebutuhan SDM di masa mendatang dan nantinya dibuat analisis permintaan. Lalu yang terakhir yaitu strategi dan implementasi pencarian SDM itu sendiri. Nah, strategi ini digunakan untuk mengembangkan permintaan yang telah dibuat, lalu juga digunakan sebagai solusi atas masalah SDM yang ada di perusahaan.
Lalu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan, yaitu dalam perencanaan SDM, HR itu harus mempertimbangkan kondisi pertumbuhan finansial dan juga kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada perubahan, yaitu jika perusahaan mengalami perubahan, HR itu harus memiliki fleksibilitas agar kebutuhannya itu bisa terpenuhi dengan lebih baik. Lalu yang terakhir ada teknologi, yaitu HR harus memahami dengan benar fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan dan juga bisa melakukan pelatihan bagi karyawan untuk memahami fitur dan perangkat dalam perusahaan itu sendiri. Perencanaan SDM itu adalah proses atau aktivitas yang membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang tepat pada pekerjaan, waktu, dan jumlah. Dan oleh karena itu, perlu adanya tahapan yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut, teman-teman. Nah, apa aja sih tahapannya? Yang pertama yaitu menganalisis tujuan organisasi. Nah, menganalisis tujuan organisasi ini termasuk menganalisis tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, berfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh unit kerja atau bagian tertentu nih, teman-teman. Nah, misal pada bagian produksi, pemasaran, dan sebagainya, yang kemudian menjadi tujuan fungsional atau departemen. Lalu yang kedua yaitu melakukan inventarisasi SDM saat ini. Nah, setelah mengetahui pekerjaan yang ada melalui analisis tujuan organisasi, lalu mengetahui informasi sumber daya manusia saat ini, misalnya dari tenaga kerja, kapasitas, kemampuan, hingga potensi. Lalu yang ketiga yaitu perkiraan permintaan pasokan SDM. Nah, organisasi atau perusahaan harus mempertimbangkan nih apakah perlu ada penambahan tenaga kerja, lalu peningkatan produksi, lalu kemampuan karyawan saat ini, dan sebagainya. Nah, misal untuk pelatihan dan juga pengembangan bagi peningkatan produktivitas. Nah, lalu ada memperkirakan kesenjangan SDM. Nah, perbedaan permintaan dan pasokan bisa menghasilkan kelebihan dan kekurangan SDM. Nah, jika kurang itu bisa melalui rekrutmen, tapi jika lebih itu bisa di PHK atau mungkin dimutasi. Lalu merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Nah, merumuskan rencana tindakan SDM ini tuh tergantung pada hasil perkiraan kesenjangan SDM. Nah, jika lebih atau kurang, itu misalnya kita harus melakukan PHK, lalu mutasi, lalu dan sebagainya. Lalu yang terakhir pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Nah, persediaan sumber daya manusia ini itu tuh harus diperbarui, teman-teman, selama periode tertentu dan dilakukan pemantauan mengenai kelemahan sumber daya manusia itu sendiri untuk selanjutnya dilakukan nih sebuah solusi apa sih yang harus diatasi supaya kelemahan itu menjadi berkurang. Seperti itu, teman-teman. Strategi perencanaan SDM untuk memperoleh karyawan yang berkualitas itu apa aja sih? Yang pertama yaitu ada analisis informasi pekerjaan. Nah, untuk perekrutan SDM itu perlu menganalisis informasi pekerjaan. Misalnya seperti tugas, lalu tanggung jawab, keahlian, hasil, dan lingkungan kerja yang akan dilakoni. Ini harus dijelaskan dengan benar-benar jelas saat melakukan analisis informasi pekerjaan. Lalu susun strategi rekrutmen karyawan baru. Nah, setelah merumuskan pekerjaan bagi karyawan baru nih, maka langkah selanjutnya itu melakukan meeting dengan seorang karyawan yang melakukan proses rekrutmen karyawan baru. Nah, strategi ini meliputi perekrutan karyawan dan waktu pelaksanaannya seperti itu. Lalu jaga hubungan yang baik dengan kandidat potensial. Nah, sembari menunggu perekrutan final, nah biasanya itu ada waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk mengenal calon terbaik. Lalu cek CV dan surat lamaran dengan seksama. Nah, dua hal tersebut itu harus diteliti karena menunjukkan bahwa itu termasuk identitas dari pelamar tersebut yang benar-benar real dan nantinya bisa dijadikan sebagai patokan dalam penerimaan. Lalu melakukan tes wawancara sebagai langkah awal penyaringan. Tentunya wawancara ini sangat penting. Nah, dengan demikian bakal terlihat nih mana calon
serta yang sesuai dengan posisi dan gaji yang ditawarkan. Lalu ada buat daftar pertanyaan yang tepat. Nah, pada tahap wawancara itu pertanyaannya itu harus benar-benar sesuai. Nah, biasanya pertanyaan dasar itu dalam proses wawancara bisa membantu memisahkan mana kandidat yang ingin dimasukkan atau tidak. Lalu, cek latar belakang calon pegawai dan cari referensi. Tentunya latar belakang kandidat itu penting dan harus dipastikan seluruh pernyataan yang diberikan itu benar. Seperti itu, teman-teman. Kesalahan perencanaan SDM yang pertama yaitu merekrut terlalu cepat. Nah, HR itu tidak meneliti saat rekrutmen, misalnya saja langsung diambil pada saat posisi kosongan tanpa memperhatikan kualifikasi karyawan. Nah, akhirnya mengganggu kinerja karyawan. Lalu yang kedua yaitu tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup. Nah, saat proses rekrutmen dan pelatihan itu memerlukan biaya dan biaya kurang. Lalu yang kedua yaitu gagal dalam mengatasi masalah kinerja, yaitu membenarkan karyawan yang salah. Lalu yang keempat yaitu melakukan PHK sembarangan, yaitu hubungannya buruk dengan manajer, antara karyawan dengan manajer, tapi kinerjanya bagus dan akhirnya malah di PHK. Lalu yang terakhir yaitu tidak menaati hukum ketatanegaraan. Nah, perusahaan itu melanggar seperti hukum diskriminasi, upah, cuti, lembur, dan sebagainya. Nah, intinya kesalahan SDM itu dalam perencanaan yaitu yang bisa membuat SDM nanti itu buruk kinerjanya dan akan merugikan perusahaan itu sendiri, teman-teman. Nah, gimana materi sebelumnya? Seru banget kan? Nah, maka dari itu kalian harus banget nih mempelajarinya, terutama buat UTS. Nah, kurang lebihnya dari materi yang aku sampaikan, aku minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.